Baik, terima kasih. Jadi memang saya juga tidak tahu, surprise bagi saya ketika saya ditempatkan, ditugaskan oleh pemegang saham untuk bekerja di PT LAN. Tentunya pemegang saham pada waktu itu memberikan assignment ke saya, penugasan ke saya dalam rangka perbaikan kinerja PT LAN dan mengantisipasi, mempersiapkan pembentukan holding industri pertahanan. Kebetulan mungkin dalam pemikiran saya, karena pengalaman saya sebelumnya di holding pupuk Indonesia, dan saya 5 tahun di sana, kemudian saat ini saya ditugaskan untuk di LAN nantinya akan ditunjuk sebagai holding dari industri pertahanan atau menggunakan brand name Defense ID. Mungkin itu latar belakangnya. Pasti karena bagaimanapun juga karakter kedua industri ini sangat berbeda. Di pupuk dengan dinamika subsidinya, kemudian distribusi ke petani, dan di sana targetnya adalah ketahanan pangan. Ini hal yang berbeda ketika saya di LAN, ini mengenai industri pertahanan yang sebetulnya targetnya sama, tetapi ini mengenai ketahanan negara. Nah, jadi dari berbagai macam BUMN industri pertahanan sama pemerintah dikumpulkan, dijadikan satu menjadi holding industri pertahanan atau Defense ID. Challenge bagi saya seperti apa? Tentunya ada juga, walaupun saya sudah punya pengalaman sebelumnya, tetapi ini challenge-nya berbeda karena kita bicara mengenai satu industri yang saya sendiri belum banyak tahu mengenai industri ini. Jadi beban atau yang menjadi target saya atau menjadi hal yang penting saya lakukan adalah saya harus mempelajari secara cepat industri ini dan bagaimana nanti mendorong pertumbuhan industri ini. Itu challenge-nya. Sebetulnya saya ditugaskan di PT LAN itu tanggal 19 November 2020. Dimana memang betul pada waktu itu sedang pandemi COVID sedang menguat di kita, sedang menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Nah, bagaimana PT LAN menghadapi situasi itu? Memang tidak mudah karena ketika saya ditunjuk sebagai CFO ini, permasalahan LAN sendiri tanpa adanya pandemi sudah menjadi masalah yang berat. Karena kami menghadapi masalah dari sisi keuangan lemah ketika itu karena memang kondisi operasional yang tidak baik. Kemudian ada berbagai macam instrumen keuangan yang mau jatuh tempo, kita terancam gagal bayar. Kemudian juga dari sisi sales kami menurun. Nah, ditambah lagi ada pandemi COVID, di mana pandemi COVID ini juga berimpact pada
kecepatan kami mendeliver produk-produk pesanan daripada customer kami. Kenapa? Karena sebagian besar bahan-bahan yang kami akan rakit untuk kita kirim kepada customer kami, itu sebagian barang-barang tadi yang merupakan komponen-komponen import tadi tentunya terhalang karena beberapa negara juga menerapkan lockdown untuk pengiriman barang-barang, sehingga ini juga cukup menyulitkan dan membuat deliverables atau delivery barang-barang itu menjadi tertunda. Itu yang kami alami. Dan ditambah lagi pegawai-pegawai kami pun juga sebagian harus work from home, ya kan? Nah, ini juga tentunya menjadi masalah bagi kami dalam rangka menyelesaikan proyek-proyek yang kami terima. Ya, memang kita harus keluar dari kondisi yang ada. Kita tidak boleh juga menyerah dengan kondisi yang ada. Justru kami dengan kondisi yang ada, kami melakukan berbagai macam inovasi supaya dari sisi kinerja atau penyelesaian proyek dapat tercapai, namun juga tetap menjaga keamanan daripada pegawai dari pandemi. Jadi kami di samping menerapkan work from home, kami juga karena kami ini adalah teknologinya, kami bersifat teknologi digital dan semua sudah kami bisa lakukan, pegawai-pegawai lakukan secara remote dari rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan oleh pegawai-pegawai kami dari rumah itu mereka bawa untuk dikerjakan di rumah. Nanti setelah itu selesai dan pada saatnya kita mempunyai schedule untuk masing-masing pegawai bisa WFH dan menginstal apa yang sudah dikerjakan tadi di kantor, di workshop. Dan ini semua kita buat secara terplanning dan dengan strategi yang baik dan terukur. Ini juga bisa mempercepat proses delivery produk kami ke para konsumen kami. Memang beberapa strategi keuangan yang kami lakukan karena di masa pandemi itu tentunya dari sisi proyek dapat dikatakan relatif stagnan atau tidak tumbuh, karena dari pemerintah itu kan ada realokasi anggaran yang semula proyek ini ada menjadi tidak ada. Kemudian yang ada pun dipotong karena prioritas pemerintah adalah penanganan COVID-19. Kami sangat paham itu, oleh karena itu kami pun harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kami harus tetap bisa mencetak pendorong keuangan kita tetap sehat. Oleh karena itu yang controllable oleh manajemen, oleh direksi adalah bagaimana kita mengelola biaya, mengelola cost-nya. Jadi beberapa cost itu kami dapat kelola dengan baik. Misalnya yang dulu harus melakukan perjalanan dinas, toh pada masa pandemi COVID tidak perlu ada perjalanan dinas. Kemudian training, kemudian juga activity pegawai di kantor dengan mereka menjadi turun. Itu mereka di rumah, mereka secara kesehatan tetap aman, mereka di rumah. Ya, mereka di rumah, kesehatannya terjaga, namun produktivitasnya juga tetap ada. Karena statusnya walaupun mereka di rumah, kita monitor kepekerjaan mereka di rumah seperti apa, kita minta output mereka tetap produktif walaupun mereka bekerja sambil ada di rumah. Betul, jadi bahasanya adalah efisiensi. Kemudian cara yang lain apa? Cara yang lain tentunya karena kondisi keuangan kita masih belum kuat, kami datang kepada para kreditur kami nego dengan posisi kondisi COVID seperti ini. Kita minta dari kreditur kami juga memahami situasinya, misalnya melakukan relaksasi dengan penurunan bunga atau penundaan kewajiban pembayaran, dan itu kami lakukan dan alhamdulillah itu berhasil, sehingga pada tahun 2021 kami bisa keluar dari krisis, bahkan kami masih bisa mencetak laba. Ya, tentunya ada dua hal yang menjadi target di tahun 2022 ini.
mengingat tahun ini merupakan tahun yang penting bagi PT LEN. Yang pertama, kami harus bisa mencetak kinerja yang bagus sesuai dengan harapan pemegang saham. Yang kedua, tahun ini menjadi tonggak sejarah bagi PT LEN karena tahun ini LEN telah ditunjuk oleh pemerintah menjadi holding industri pertahanan. Jadi secara legal tanggal 2 Maret 2022 LEN sudah menjadi holding industri pertahanan. Kemudian pada tanggal 20 April 2022 itu sebagai industri pertahanan itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, itu PT LEN Industri sebagai holding industri pertahanan dengan branding Defense ID, ya, dengan Defense ID. Dan jadi kami di samping harus mempersiapkan diri kami sendiri untuk berkinerja baik, kami juga harus bisa menjadi holding bagi 4 industri BUMN pertahanan yang lain yang tambahan ini untuk bisa bekerja bersama dalam satu holding untuk mencapai target yang diamanahkan oleh para pemegang saham. Ya, khususnya di tempat direktorat yang saya pimpin, di mana ada direktur keuangan, strategi keuangan, kami akan melakukan suatu integrasi keuangan secara menyeluruh. Jadi keuangan ini akan kita jadikan policy-policy-nya akan kami seragamkan, akan kami samakan supaya bahasanya itu sama di setiap anggota holding. Kemudian juga kita integrasikan menjadi satu pooling gitu keuangan, dan nanti bisa kita manfaatkan pooling ini untuk siapapun anggota-anggota di anak perusahaan. Satu. Kemudian yang kedua itu SDM pun juga kita lakukan secara bersama polisinya. Jadi supaya bisa menciptakan efisiensi. Misalnya begini, yang sama unik di semua anak perusahaan, proses SDM itu adalah pola rekrutmen, ya kan? Kemudian ada pola karir, kemudian ada pola penggajian dan sebagainya, policy training dan seterusnya. Nah, kalau selama ini mereka anak-anak perusahaan masing-masing melakukan sendiri-sendiri, tentunya kan cost-nya terpisah-pisah. Nah, nanti holding LEN yang akan melakukan. Dengan begitu, cost-nya itu bisa tersentralisir untuk 4 dan untuk 5 perusahaan ini, sehingga bisa lebih efisien. Di bawah saya juga ada supply chain. Supply chain ini adalah pengadaan atau logistik zaman dulu disebutnya. Nah, logistik kami tentunya akan melakukan pengadaan bersama. Ya, semua pengadaan yang khususnya barang-barang yang memang sifatnya bulk besar, ya kan, itu kalau kita lakukan secara bersama-sama, tentunya secara skala ekonomis lebih baik kan, kalau daripada kita beli ketengan kan lebih bagus belinya dalam bentuk bak besar, sehingga itu juga tercipta efisiensi. Jadi dengan adanya holding ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, mencapai target-target kita secara lebih efisien. Legacy yang saya ingin tinggalkan di PT LEN itu adalah selama ini kita hanya bicara project untuk mencapai target sekedar mencapai target KPI yang dulu. Saya ingin PT LEN ini ke depan dengan saya menanamkan beberapa, seperti sekarang kami membangun manajemen risiko. Selama ini belum ada manajemen risiko di PT LEN, karena manajemen risiko ini saya taruh di garda terdepan pada saat kita mau review project. Manajemen risiko memberikan masukan, kemudian bagaimana menginternalisasi budaya kerja ini menjadi denyut nadinya seluruh insan yang ada di PT LEN, dan nanti menjadi denyut nadi seluruh insan yang ada di Defense ID. Ya, saya yakin ini akan membuat kami berkinerja unggul, dan mudah-mudahan kalau ini bisa terwujud ketika saya di sini, alhamdulillah nanti mudah-mudahan ini juga bisa menjadi
legacy saya di PT LAN. Di samping tentunya ada beberapa manajemen strategi yang nanti tentunya akan kami tinggalkan di sini. Tapi dengan kondisi PT LAN dari sisi nature bisnisnya, sebagaimana kami mengembangkan teknologi dan sebagainya, kunci utama dari PT LAN adalah pengembangan SDM. Sehingga itu menjadi salah satu target utama saya untuk menelurkan atau menghasilkan SDM yang unggul di bidang teknologi. Juga perlu diketahui sampai dengan saat ini LAN 55% tenaga kerjanya adalah tenaga kerja millennials, dan di eselon 1-nya LAN sudah ada kurang lebih sekitar 20% itu adalah millennials dan juga yang perempuan, yang wanita. Keterwakilan gender juga tercermin di manajemennya PT LAN.